Hello guys, kembali lagi dengan review gadget. Kali ini video sebuah review sebuah smartphone dari Samsung, yaitu adalah Samsung Galaxy M32. Seperti apa kelebihannya maupun kekurangannya smartphone ini setelah kita gunakan selama 2 minggu pemakaian. Pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media review gadget ya guys. Jadi mari kita lakukan review dari Samsung Galaxy M32 ini. Oke guys, ini dia adalah Samsung Galaxy M32. Jadi kita sudah gunakan smartphone ini selama kurang lebih 2 minggu pemakaian. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai kelebihan maupun kekurangan dari smartphone ini. Apakah smartphone ini worth it untuk kalian beli atau tidak? Mengingat harganya juga cukup lumayan, di harga 3 jutaan untuk yang varian RAM 8 128GB, dan untuk yang 6 128 itu di harga 2,7-2,8 juta rupiah. Jadi kita akan bahas di sini untuk kelebihan maupun kekurangan dari smartphone ini, dan apakah smartphone ini worth it untuk kalian beli atau tidak. Pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. Jadi mari kita bahas dari sisi kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan pertama dari smartphone ini jelas adalah dari sisi performance dari HP ini, di mana HP ini sudah dilengkapi dengan prosesor MediaTek G80 yang punya kemampuan itu sudah sangat cukup banget buat sehari-hari, dan kalian bisa pakai buat macam-macam. Mau kalian pakai buat sosial media, mau kalian pakai buat gaming, itu juga masih aman-aman saja guys. Jadi kalau kalian mau buat Instagraman, kalian mau buat sosial media kayak Twitter, itu nggak ada masalah. HP ini smooth banget. Apalagi feels bodinya itu sangat-sangat nyaman banget untuk digunakan sehari-hari ya guys. Itu adalah kelebihan pertama. Kemudian kelebihan kedua adalah dari sisi daya tahan di baterai Samsung Galaxy M32 ini, di mana daya tahan baterai di smartphone ini itu sangat-sangat bagus banget guys. Di mana dia bisa bertahan hingga seharian, dan itu oke banget menurut saya. Dan udah pasti aman lah untuk dipakai sehari-hari. Kemudian kelebihan selanjutnya dari sisi sektor kamera dari smartphone ini. Menurut saya untuk kualitas kamera yang dihasilkan oleh HP Samsung Galaxy M32 ini itu sudah sangat-sangat mumpuni banget nih guys. Kalau misalnya kalian perhatikan, nih kita mau lihat untuk warnanya. Itu juga menurut saya sih akurat sih, untuk lumayan warnanya, untuk kualitas warnanya, untuk di kondisi cahaya yang sangat baik itu akurat banget dan gak ada masalah. Dan kalau misalnya kalian mau lihat, habis ini kita akan kasih kepada kalian sampel dari kamera belakang maupun kamera depannya. Apalagi untuk kamera belakangnya sudah ada kamera ultra wide-nya ya guys. Jadi pastikan kalian tonton untuk lihat detail sampel foto maupun video dari kamera Samsung Galaxy M32 ini ya guys. Hello guys, ini adalah uji coba kamera depan dari Samsung Galaxy M32. Jadi kalau kita gunakan buat vlog, seperti apa untuk kualitas gambarnya, dynamic range-nya, audionya, mikrofonnya, ini semua kita rekam langsung dari kamera depan dari Samsung Galaxy M32. Silahkan terus pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Oke guys, ini adalah uji coba kamera belakang dari Samsung Galaxy M32. Kamera utamanya, silahkan terus pendapat kalian di kolom komentar. Kalau misalnya kita gunakan buat vlog seperti ini, ya kurang lebih seperti ini ya, kualitas gambarnya, kualitas audionya, kualitas mikrofonnya, gambarnya. Silahkan terus pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Oke guys, ini adalah uji coba kamera ultrawide dari Samsung Galaxy M32. Silahkan terus pendapat kalian di kolom komentar untuk kualitas gambarnya, kualitas audionya, kualitas mikrofonnya, kameranya, di kolom komentar ya guys. Kemudian kelebihan selanjutnya ada dari sisi speaker di smartphone ini, di mana speaker di smartphone ini itu menurut saya, meskipun dia masih single speaker dan belum stereo, menurut saya kualitasnya tuh enak banget untuk dipakai sehari-hari dan nyaman banget buat digunakan nonton. Apalagi kalau misalnya kita buat entertainment use kayak Netflix, kemudian YouTube, itu semuanya aman banget sih guys.
Kemudian untuk waktu chargingnya, nah ini yang bedain sama A32 4G kemarin, itu adalah dia support hingga 25 watt charging ya guys. Jadi kalau misalnya kalian pakai charger bawaannya, kalian cuma dapat 15 watt ya, itu sekitar 2 jam. Tapi kalau kalian bisa pakai charger 25 watt, itu bisa sampai 1,5 jam. Jadi cukup signifikan untuk perbedaannya, untuk dari 15 watt ke 25 watt. Dan menurut saya itu worth it sih kalau misalnya kalian pakai Samsung Galaxy M32, udah baterainya irit, chargingnya juga cepat guys. Kemudian kelebihan selanjutnya ada dari sisi kualitas panel layar di HP ini, di mana layar di HP ini sudah menggunakan Super AMOLED, jadi kalian sudah nggak ada masalah untuk kualitas gambarnya. Kemudian dia juga ditemani oleh refresh rate sampai 90 Hz guys, dan itu oke banget untuk kita pakai sehari-hari dan nggak ada masalah. Kalau misalnya kalian buat scrolling media sosial, kalian mau pakai buat pindah-pindah aplikasi, itu aman banget. Kalian juga bisa pakai layarnya, itu juga nyaman banget. Kalau misalnya kalian buat pakai split screen seperti ini tuh nggak ada masalah sih guys. Menurut saya sih untuk kualitasnya top lah. Jadi misalnya kalian buat dua media seperti ini tuh aman banget sih guys. Kemudian kelebihan selanjutnya ada dari sisi fitur security yang disediakan oleh smartphone ini, di mana di sini ada fingerprint scanner yang sangat cepat sih menurut saya untuk kualitasnya. Kemudian ada face unlock juga, dan itu oke banget. Kemudian dia juga sudah ada Type-C yang support USB OTG. Terus kemudian dia juga sudah ada NFC, dan itu worth it banget untuk kalian pakai sehari-hari, sudah komplit lah anggapannya HP ini. Kemudian yang seperti saya bilang di awal, bahwa secara build quality dari smartphone ini benar-benar terasa solid banget dan nyaman banget untuk dipakai sehari-hari. Jadi kalian nggak perlu khawatir untuk smartphone ini tuh gimana feels-nya. Menurut saya ini feels-nya tuh nyaman banget untuk dipakai sehari-hari, build quality-nya juga bagus dan oke banget guys. Itu dia tadi adalah kelebihan dari smartphone ini. Tentunya kita harus berbicara beberapa kekurangan dari smartphone ini yang kita temuin, meskipun itu sebenarnya saya agak susah untuk cari kekurangan dari smartphone ini di rentang harganya ya guys. Jadi mari kita bahas untuk kekurangannya. Kekurangan yang pertama dari smartphone ini adalah kualitas bodi yang licin di bagian belakangnya sini. Jadi kalau misalnya kalian nggak pakai case, itu kalian akan berpengaruh banget sih guys. Kalau misalnya kalian gunakan tanpa case, itu akan berpengaruh untuk feels penggunanya. Jadi hati-hati, kalian bisa slip on, slip jatuh, dan itu berbahaya. Lebih baik kalian gunakan casing untuk lebih safety-nya kalian juga guys. Kemudian kekurangan kedua dari smartphone ini adalah tidak adanya jaringan 5G, di mana ini adalah masalah preferensi kalian, kota di mana kalian tinggal. Dan menurut review gadget sendiri, untuk 1-2 tahun ke depan sebenarnya jaringan 5G itu belum optimal guys. Jadi kalau kalian mau beli pakai HP 4G, menurut saya sih udah oke-oke aja sih, nggak ada masalah. Tapi kembali lagi, ini adalah preferensi kalian kalau ketika kalian beli HP di harga 2 hingga 3 jutaan, karena memang sekarang ini banyak varian HP 5G di rentang harga serupa. Salah satunya juga bisa Samsung A22 5G yang harganya mirip-mirip dengan Samsung Galaxy M32 ini. Dan ya, ini adalah pendapat dari review gadget, mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian. Itu dia tadi adalah kelebihan maupun kekurangan dari smartphone ini. Jadi kita akan masuk ke closing untuk menyimpulkan apakah smartphone ini worth it untuk kalian beli atau tidak ya guys. Oke guys, thank you sudah nonton video ini. Menurut kalian bagaimana kualitas dari smartphone Samsung Galaxy M32 ini? Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak sesuai ekspektasi kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau menurut review gadget sendiri, HP ini tuh nyaris sempurna untuk dibeli di harganya ya guys. Meskipun memang dia masih belum 5G, meskipun dia bodinya agak sedikit licin, tapi overall untuk secara performance, secara kualitas yang diberikan oleh HP ini, itu sebenarnya sudah sangat worth it banget untuk di harganya ya guys. Dan ini adalah pendapat dari review gadget, mungkin saja bisa berbeda dengan pendapat kalian. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa like video ini. Dan kalau kalian nggak suka, silahkan dislike aja. Dan sampai ketemu di video selanjutnya ya guys. Oke guys, bye-bye.